Shalom jemaat FIG. Saya percaya bahwa di mana saja Anda berada pada pagi hari ini, kita boleh berkumpul bersama dalam kebaktian online. Dan bila kita menyembah bersama pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam hadirat-Nya. Dengan segala pujian, ambillah diri kita terus diberkati, keluarga kita diberkati lewat daripada pujian, daripada pembawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita bersekutu bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Salam, salam, salam kepada semua jemaat FIG. Walaupun di mana Anda berada pada saat ini, selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kepada ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Amin. Oke, sebelum kita mengangkat pujian dan penyembahan kita, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita pada hari ini, dan memuji Tuhan karena Dialah Tuhan kekuatan kita dan mazmur kita, Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Amin, saudara. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tetap tidak pernah berubah. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Hanya
kita, maka kita ini adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hidup tak dikalahkan, tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah telah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih pemenang. Sekali lagi lebih jadi pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah anjingnya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah anjingnya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah anjingnya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan bukan selalu memandang padamu, karena pertolongan kami datang dari-Mu ya Tuhan. Peganglah tangan kami, karena Engkaulah harapan kami. Oh terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan walaupun di mana kita berada pada saat ini. Katakan Engkaulah harapan Tuhan. Kaulah harapan kami. Kaulah harapan kami. Oh
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kaulah harapan, Kaulah harapan kami. Oh, sekali bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, ya Tuhan, tanpa Tuhan yang di samping kami tak mampu, Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mereka akan menemui. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang, ya benar Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dari kami dalam dunia, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Tuhan. Saat kami tidak mengharapkan, Engkaulah satu-satunya ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena kami tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nyanyikan dengan imanmu, saudara, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lalu kita ingat hujan Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all good is God. Because I know He holds the future. In life is worth
face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future. In love is worth living just because He lives. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami takkan tak Tuhan. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tangkap, karena kami tahu Dia pegang hari esok. Hidup kami jadi berarti sebab Tuhan akan disembah, karena Tuhan yang hidup. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh. Saya percaya bahwa kita semua telah diberkati dengan pujian pada pagi hari ini. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberi kepada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Dan kita boleh melakukan online transfer melalui nomor account yang telah tertera di screen. Dan juga kita boleh menghantar resit online transfer kita kepada nomor yang tertera untuk dikemas kini. Dan marilah kita terus memberi kepada Tuhan. Kita terus percaya akan pimpinan dan pelindungan daripada Tuhan. Dan marilah kita terus memberi dengan sepenuh sukacita. Dan Tuhan pasti bekerja. Amin.
Marilah juga pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduklah di mana Anda berada dan berkumpul juga bersama dengan keluarga. Di mana saja Anda berada, kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hai, Shalom everyone. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat datang ke ibadah online BCCM Surya FIG. Di mana saja kita berada pada pagi hari ini, saya merasa sangat senang karena kita dapat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tempat dan keadaan memisahkan kita, tapi satu perkara yang nyata bagi kita adalah kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Pertama saya ingin memohon maaf kepada jemaat-jemaat yang berbahasa Inggris, karena hari ini saya tidak menggunakan bahasa Inggris karena saya tidak ada penterjemah bersama-sama dengan saya. Walau bagaimanapun subtitle telah disediakan, kita boleh mengikuti bersama-sama. Saudara-saudariku, minggu lalu kita telah merayakan Easter Sunday ataupun Minggu Kebangkitan Kristus. Jumat yang lalu juga kita juga telah merayakan Jumat Agung ataupun Good Friday. Tempat berubah, tetapi satu perkara yang kita tahu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pagi ini saya ingin berkongsi kepada kita firman Tuhan yang diberi tajuk pengharapan yang hidup, a living hope. Firman Tuhan ini diambil daripada suratan Petrus, yaitu 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Marilah kita, jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Kumpulkan anak-anakmu dan bacalah firman Tuhan ini seperti tidak ada orang yang mendengarkan kita. Bacalah dengan suara yang kedengaran. Mari kita baca bersama-sama. Inilah firman Tuhan yang diambil daripada 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang kena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang telah dipilih dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia, kamu percaya kepada dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah pemikiran kami, bukalah hati kami, bukalah telinga kami, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, sebelum saya meneruskan perkongsian saya kepada pagi hari ini, saya ingin memberikan sedikit latar belakang suratan Petrus ini. Surat ini dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang bukan penduduk setempat dan mereka tidak ada hak kewarganegaraan. Kebanyakan jemaat-jemaat pada gereja awal, mereka adalah terdiri daripada orang-orang kelas bawahan, orang biasa saja. Dan malah ada di antara mereka yang adalah hamba abdi,
dan mereka tidak mempunyai pengaruh sosial. Jadi maksudnya mereka adalah pendatang-pendatang asing. Dan ketika itu juga pengikut-pengikut Kristus juga sedang mengalami penganiayaan dan mengalami berbagai-bagai cabaran di dalam hidup mereka. Jadi ketika kita membacakan firman Tuhan ini berbicara kepada kita kepada masa ini, di mana saat ini seperti mereka juga kita sedang berada dalam suatu situasi yang sukar, yang tidak pernah terlintas di pemikiran kita. Kita tidak pernah terfikir bahwa ini akan terjadi di dalam negara kita, di sekeliling kita, right in our midst. Dan musibah atau wabak ini tidak ada satu pun yang terkecuali. Semua sama ada orang kaya, orang miskin, yang kecil, yang tua, semua pun terkecuali. Dan ini membawa kesan kepada keseluruhan penduduk-penduduk di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dan sambil kita mempelajari firman Tuhan ini, ada 3 perkara yang Petrus nyatakan yang kita boleh juga pelajari dan membuat dorongan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama yang dikatakan adalah dilahirkan kembali ataupun new birth dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Tahukah kita bahwa minggu ini adalah minggu kedua hari kebangkitan Kristus? Kubur yang kosong, cerita tentang kubur yang kosong masih lagi begitu fresh, begitu lagi jelas di dalam pemikiran kita. Dan saya berharap bahwa cerita kubur yang kosong ini tidak berakhir di sini, tapi kita setiap kali kita mengingati cerita ini, kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan Dialah yang memberikan pengharapan bagi kita. So, mari kita pada pagi hari ini mari kita melihat apakah yang dimaksudkan oleh Petrus tentang lahir baru. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang oleh karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kedua-duanya itu, yaitu lahir kembali dan hidup yang penuh pengharapan itu diberikan oleh siapa? Oleh karena kebangkitan Kristus Yesus di antara orang-orang mati. Dan apakah artinya bagi kita pada hari ini? Dan apakah artinya, apakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Jika kita dilahirkan kembali, maksudnya adalah kita lahir di dalam keluarga Allah. Jadi kalau kita adalah sebahagian daripada keluarga Allah, maka kita memiliki inheritance, memiliki warisan sebagai anak-anak Allah. Dan warisan yang kita terima ini adalah bahagian yang Yang tidak binasa, yang tersimpan di surga bagi kita. Whose child are you here? Anak siapakah kita? Kalau kita orang Cina, surname kita itu adalah warisan bagi kita. Kalau kita adalah orang yang berbangsa Dusun, berbangsa Kadasan, Murut, Rumus, nama bapak kita itu adalah warisan bagi kita. Tetapi pembaptisan kita telah menunjukkan bahwa warisan kita itu adalah Yesus Kristus. Keselamatan adalah milik kita karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, telah bangkit dari kematian, dan keselamatan itu akan dinyatakan pada hari kedatangan yang kedua kali. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, kita memiliki pengharapan karena kita memiliki Allah dalam hidup kita. Kita adalah milik kepunyaannya. Perkara kedua yang dikatakan oleh Petrus di sini adalah dia berkata suffer grief for a short while, yaitu kita berduka cita untuk seketika waktu. Dalam ayat 6 hingga ayat 7 dia berkata demikian, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Kita tahu bahwa kebangkitan Kristus membawa hidup yang membawa pengharapan yang baru bagi kita. Kristus Yesus telah mati
dan dia telah bangkit daripada kematian, dan kebangkitannya itu telah membawa pengharapan kepada ayat kita. Tetapi dalam ayat yang ke-6 dan 7 itu lebih berbicara kepada kita oleh karena pandemik COVID-19 yang kita sedang mengalami pada saat ini. Di hari saya merekodkan sharing ini, di Malaysia sahaja lebih daripada 5,000 orang telah dijangkiti oleh virus ini, dan jumlah kematian adalah 84. Syukur kepada Tuhan karena lebih daripada 2,700 orang telah sembuh dan telah keluar daripada hospital. Tapi setiap kali kita melihat laporan yang diberikan, ini sangat membimbangkan karena setiap hari kita masih lagi melihat lebih daripada 100 kes yang baru yang dilaporkan. Jadi kita sedang berhadapan dengan krisis pada masa ini. Banyak sekali pencobaan dan cabaran-cabaran yang kita sedang mengalami. Bagi mereka yang bekerja, mungkin mereka sedang berfikir sama ada jika mereka balik bekerja nanti belum tentu sama ada mereka kembali ke tempat pekerjaan mereka ataupun mereka kehilangan pekerjaan mereka selepas tamat tempoh PKP ini. Bagi mereka yang berniaga ataupun businessman memiliki perniagaan, mereka masih belum tahu lagi, belum pasti sama ada ekonomi perniagaan mereka akan pulih seperti sedia kala apabila berakhirnya tempoh kawalan pergerakan ini. Dan pasti ada banyak yang terkesan mengalami kesan-kesan akibat daripada wabak COVID-19 ini. Tetapi semua pencobaan yang telah dan sedang berlaku ini akan, firman Tuhan berkata ini akan membuktikan atau memurnikan iman kita. Pada saat-saat seperti ini, keadaan yang sukar yang kita sedang mengalami seperti ini, adakah saya masih percayakan Tuhan? Adakah saya masih beriman kepada Tuhan? Am I still have the great faith for God? Adakah saya masih beriman kepada Tuhan? Iman yang kita ada ini jauh lebih tinggi daripada nilai emas fana yang diuji dengan kemurnian api. Mungkin selepas ini gereja tidak sama lagi, cara pelayanan kita tidak sama lagi. Cara kita menangani kehidupan kita tidak sama lagi. Cara kita menjaga kebersihan diri kita tidak sama lagi. Dan iman mungkin kita tidak sama lagi. Tetapi apapun dari hasil daripada pencobaan dan pengalaman yang kita sedang mengalami ini akan memurnikan iman kita, akan lebih meneguhkan iman kepercayaan kita. Jadi saya sangat mendorong kita pada waktu kita sedang mengalami masalah ini, bahwa ambillah kesempatan untuk mencari wajah Tuhan, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin sebelum ini iman kita tidak begitu teguh, iman kita begitu cetek, sangat mudah goyah. Tetapi biarlah pada saat-saat seperti ini, di mana kita berada di rumah, mari kita menyelidiki diri kita, mari kita menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya, mari kita mencari Tuhan sepenuh-penuhnya dan mengizinkan Dia meneguhkan dan menguatkan iman kita. Saya pasti kita mampu untuk melakukannya. Percayalah kepada Tuhan, janganlah kita merasa takut dan gentar. Letakkanlah pengharapanmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi, bakal terjadi pada hari esok. Kita tidak tahu apakah keadaan itu akan menjadi lebih baik. Kita tahu bahwa it takes time. Itu memerlukan masa agar ini semua dipulihkan. Tetapi kita boleh mengandalkan kepercayaan kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Perkara yang terakhir, yaitu perkara yang ketiga, yaitu percaya kepada Tuhan itu membawa sukacita. Believing bring joy. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Adakah kita masih ingat cerita tentang Thomas di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 hingga
ayat yang ke-29. Pada waktu itu Thomas meragui akan kebangkitan Yesus. Dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan percaya bahwa Yesus hidup sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya." Dan akhirnya apa yang berlaku adalah dia percaya apabila Yesus datang dan bilang kepadanya, katakan kepadanya, "Lihatlah tanganku, cucukkanlah jarimu ke dalam lumbungku." Dan dia baru percaya. Saudara-saudari, Thomas percaya kepada Yesus selepas dia mencucukkan jarinya kepada lambungnya. Tetapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, walaupun kita tidak pernah melihat dia. Walaupun saya dan saudara belum pernah melihat dia, namun kita mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia, kita percaya kepada, walaupun kita tidak pernah melihat dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat Yesus, tetapi kita mengasihi dia. Dan saya berharap kasih kita kepada Tuhan bertambah setiap hari. Lebih lagi kita mengasihi Yesus. Walaupun kesukaran yang banyak dalam hidup kita, kita lebih lagi mengasihi Yesus. Benar, ya memang benar, kasih kita tidak sempurna. Kadangkala kita banyak melakukan kegagalan dalam hidup kita, tapi kita tetap mengasihi dia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat dia, tapi kamu percaya kepadanya. Kita percaya akan kebangkitan Kristus Yesus. Dia hidup, dia bangkit daripada kematian, dia menang atas maut. Jadi oleh karena kebangkitan dan kemenangan yang ada pada kita, kita boleh melangkah maju, kita boleh mengharungi setiap cabaran-cabaran yang kita mengalami dalam hidup kita, karena Tuhan berserta dengan kita. Memang ada banyak ketakutan, memang ada banyak kekhawatiran di dalam hidup kita, banyak persoalan di dalam hidup kita. Apa artinya kalau kita hanya khawatir, hanya memikirkan itu lebih parah keadaan kita. Tapi di dalam kekhawatiran kita, di dalam kesedihan kita, di dalam cabaran yang kita mengalami, marilah kita mengandalkan Tuhan kita, mengharapkan dia. Dia ada berserta dengan Tuhan, tidak pernah lalai untuk bersama dan menguatkan kita. Amin. Kita juga bersukacita karena walaupun kita banyak kelemahan-kelemahan, kita sering kali gagal, kita sering kali jatuh, tapi kita bersukacita karena kita diampuni, dosa-dosa kita diampuni, disucikan, dan kita dilepaskan daripada segala belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan dosa kita. Itu adalah kasih karunia dan yang Tuhan telah memberikan kepada kita. My sin are forgiven. Amen. Dan juga kita merasa sangat gembira karena kita berada di rumah. Bersyukurlah untuk apa yang ada pada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita boleh berada di rumah. Kalau kita berada di rumah, kita juga boleh menyumbang kepada menghentikan rantai COVID-19 ini. Saya tahu banyak orang yang merasa bosan di dalam rumah, terkurung di dalam rumah. Kalau kita yang biasa berjalan-jalan, ya kita memang merasa sangat terkurung. Tetapi pahamilah, ataupun berikanlah, ambillah masa ini untuk benar-benar mencari Tuhan. Kita tidak perlu takut. Pengharapan yang ada pada kita adalah pengharapan yang hidup. Dia ada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Akhir sekali, ramai orang yang merasa sedih. Mereka berkabung karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Itu pasti sesuatu yang sangat menyedihkan, memedihkan hati. Dan di tengah-tengah wabah penyakit ini ada juga di antara mereka yang berlapar. Mereka tidak ada apa-apa makanan. Kalau mereka sangat kekurangan makanan. Kita bersyukur karena di Malaysia, walaupun kita mengalami masalah kesukaran ini, kita masih lagi ada
peluang untuk diberikan bantuan. Dan saya berharap kita menggunakanlah bantuan yang diberikan dengan sebijak-bijaknya. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Jadi berbelanjalah dengan jimat cermat. Kita juga tahu di Malaysia hotline ataupun hotline itu sangat sibuk. Ada banyak penderaan, penganiayaan pasti terjadi karena COVID-19 ini keluarga terpaksa tinggal bersama-sama dan pasti ada meningkatnya keganasan dalam keluarga, keganasan di dalam rumah tangga. Karena mereka masing-masing tidak dapat menahan perangai mereka masing-masing. Saya berharap itu tidak terjadi kepada kita. Hargai keluarga kita, ambil masa. Mungkin selama ini kita tidak berpeluang untuk berkumpul bersama-sama, kita tidak mengambil masa bersama-sama dengan keluarga kita. Ambillah peluang ini, kenali mereka, berdoa bersama-sama, mencari Tuhan bersama-sama. Saya percaya bahwa masa kita berada di rumah pada waktu kita tempo MCO ini, kita akan diberkati dan hubungan keluarga kita akan menjadi lebih baik. Tapi walau apapun keadaannya yang sedang berlaku, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 hingga ke 9 ini memberikan kita satu keyakinan kepada kita. Kita ada status yang lain daripada orang lain karena kita dilahirkan kembali. Dan kita tahu juga kesedihan, penderitaan, dan cabaran-cabaran yang kita alami itu hanya seketika saja. Itu pasti akan berlalu. Hanya seketika saja, itu pasti akan berlalu. Percayalah bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, dan kebangkitannya itu membawa sukacita. Dan sukacita itu adalah sukacita yang kekal. Biarlah sukacita daripada Tuhan menguatkan kita senantiasa. Firman Tuhan berkata, "The joy of the Lord is my strength." Let the joy of the Lord be your strength today. Dan dorongan saya kepada kita semua, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya katakan bahwa kita tidak tahu bilakah wabak ini akan berakhir. Bilakah kesukaran-kesukaran yang yang sedang kita alami ini akan berakhir. Tapi satu perkara yang kita tetap percayakan dan simpan di dalam hati kita, bahwa kita memiliki pengharapan yang kekal. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bersama-sama dengan kita pada saat kita mengharungi badai dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan melepaskan kita. So saya mendorong kita pada pagi hari ini, janganlah berputus asa. Janganlah kita kehilangan semangat kita. Tapi marilah kita benar-benar mencari Tuhan. Mungkin inilah masanya bagi kita untuk menyelidiki hidup kita. Di manakah kehidupan saya sebenarnya? Where am I in my journey, my walk with God? Di manakah perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan? Ketika kita berada di rumah kita masing-masing, mungkin kita merasa susah untuk memuji dan menyembah Tuhan karena kita sudah biasa dengan kumpulan yang ramai. Kita sudah biasa dengan adanya musik, adanya complete music yang dipetik saja, dimainkan saja, kita terus berconnect dengan hadirat Tuhan. Tetapi ketahuilah, saya ingin mendorong kita pada saat kita bersendirian, alone by yourself, in your quiet time, God is there for you. Pengharapan yang ada, yang Tuhan telah memberikan itu adalah pengharapan yang kekal. Ada sesuatu perkara yang Tuhan sedang melakukan di tengah-tengah kita, saya percayakan
bahwa Tuhan sedang membangkitkan sesuatu kekuatan, it is a great awakening in us for the spiritual things of God, things that is of God, perkara-perkara yang daripada Tuhan. So open up your heart and allow God to work in you. Let's pray. Father God, Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau bersyukur ya Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau memberikan kami pengharapan, dan pengharapan yang Engkau berikan itu adalah pengharapan yang hidup. Engkau memberikan kami, Engkau telah melahirkan kembali kami kembali. Engkau telah memberikan kami pengharapan oleh karena kebangkitan-Mu di kayu salib. Engkau mati dan Engkau bangkit daripada kematian, dan Engkau memberikan kami kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur untuk setiap cabaran-cabaran yang sedang kami mengalami. Kami bersyukur untuk permasalahan yang kami sedang alami, karena kami tahu ya Tuhan, karena kami tidak sendirian di dalam masalah persoalan ini. Engkau berserta dengan kami, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, Engkau memegang tangan kami. Pada waktu kami lemah, pada waktu kami tidak mampu ya Tuhan, Engkau menopang kami, Engkau mengangkat kami ya Tuhan, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk mengharungi setiap badai-badai yang kami mengalami dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk berfokus kepada Engkau. Tolonglah kami untuk melihat Engkau setiap hari, setiap detail dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu akan masa depan kami. Kami tidak tahu apakah yang akan terjadi kepada kami. Mungkin ada di antara kami yang terpaksa mengambil cuti yang panjang tanpa bergaji. Ada di antara kami yang melakukan perniagaan dan kami belum pulih, kami tidak mampu untuk pulih seperti sedia kala. Mungkin kami akan banyak permasalahan yang kami sedang mengalami. Tetapi kami tidak perlu khawatir, kami menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin, Engkau akan menyertai kami, dan Engkau akan membawa kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan kami kepada jalan keluar. Engkau beserta dengan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan untuk tetap mengikuti Engkau. Biarlah kami memiliki satu pengharapan yang teguh, yang tidak mudah tergoyahkan. Biarlah iman kami dimurnikan, iman kami disucikan setiap hari dan setiap saat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mengasihi Engkau, kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Selama kami berada di rumah kami masing-masing, tolonglah kami, bawalah kami lebih dalam bersama dengan Engkau. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita keluar daripada tempat ini ataupun pergi kepada tempat kita melakukan kerja-kerja kita yang lain, marilah kita mengangkat tangan kita dan terimalah pemberkatan ini. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you, be with us now and forever. And all God's people said, Amen, 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 Amen. See you. God bless. Kita bersyukur dengan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kita terus diberkati dan terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan seharian kita, dan apapun yang kita perbuat pada hari-hari yang akan mendatang, biarlah Tuhan terus memimpin dan Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan memberkati Anda semua.